Anda kembali menyaksikan Breaking News TVRI dan saudara, untuk mengetahui bagaimana penanganan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta, kita akan segera terhubung bersama dengan pengelola data dan informasi kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Anggi. Selamat pagi, Bu Anggi. Selamat pagi. Baik, Bu Anggi, mungkin bisa diinformasikan hingga hari ini sudah ada berapa titik wilayah di Jakarta yang dilanda banjir? Baik, sampai dengan pukul 7 hari ini masih terdapat genangan yang terjadi di 89 RT dan 2 ruas jalan. Kita dapati masih terdapat genangan di sana dengan area yang tertinggi itu masih pada Kelurahan Rajawati, itu dengan ketinggian kurang lebih 250 cm. Baik, seperti Bu. Itu. Ya, Bu Anggi, lantas apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan begitu untuk menyurutkan tinggi air dan apakah ada kendala? Baik, BPBD Provinsi DKI Jakarta beserta dinas-dinas kebencanaan yang lain, kami juga telah menyiagakan serta menerjunkan 150 sampai dengan 200 personil untuk penanganan bencana banjir ini mulai dari tanggal 2 hingga sampai saat ini. Itu yang tersebar di seluruh wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta. Tentunya kita melakukan beberapa hal terkait dengan penanganan genangan, seperti melakukan penyedotan dengan pompa stasioner maupun pompa mobile, baik milik Dinas Sumber Daya Air, milik Dinas Penanggulangan Kebakaran maupun milik BPBD. Dan kita juga menyiagakan seluruh personil beserta camat dan lurah untuk selalu memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Dan kita juga telah melakukan pendistribusian logistik, baik itu makanan siap saji, kemudian juga kebutuhan dasar seperti alat kidswear, family kit, air mineral, selimut, dan yang lain-lain. Tentunya kita juga mendapat dukungan dari instansi terkait seperti TNI Polri dan juga lembaga kebencanaan yang lain. Baik, berarti sudah ada sinergi begitu dan juga koordinasi yang dilakukan dari BPBD dan juga sejumlah instansi terkait. Tadi dikatakan sudah ada 150 hingga 200 personil yang diterjunkan mulai dari tanggal 2 hingga saat ini. Lalu apa saja perlengkapan ataupun juga alat-alat yang disiapkan begitu dari pihak BPBD untuk menekan intensitas genangan air yang saat ini masih melanda sejumlah wilayah di Jakarta? Baik, tentunya kalau peralatan kita juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah Pemprov DKI yang lain seperti Dinas Sumber Daya Air dengan peralatan pompanya, kemudian juga dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran untuk melakukan penyedotan, kemudian juga Dinas Sumber Daya Air dengan pengerukan, dan kita juga menerjunkan perahu-perahu milik BPBD Provinsi DKI Jakarta dan juga milik Dinas Penanggulangan Kebakaran, kemudian seperti dayung, kemudian juga alat-alat penanganan dan evakuasi yang lainnya. Baik, seperti itu, Mbak. Ya, baik. Bu Anggi, kalau menurut Anda sendiri banjir tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah ada perbedaan begitu mulai dari kondisinya tinggi air dan juga cara dari BPBD sendiri menanggulangi bencana banjir tahun ini? Baik, jadi untuk banjir di tahun ini itu kan berdasarkan dari curah hujan yang memang tinggi di wilayah Jabodetabek. Itu di hulu Sungai Ciliwung sebanyak 167,7 mm per hari, dan itu masuk dalam kategori ekstrim. Di
telah tercatat di AWS Ciberem Bogor itu juga menyebabkan kenaikan level tinggi muka air menjadi siaga 3 atau waspada, kemudian siaga 2 siaga, bahkan siaga 1 bahaya, sehingga menyebabkan Bendungan Katulampa dan Pos Depok mengalami siaga 1 dengan durasi yang cukup lama. Nah, untuk penanganan kebencanaan, sebenarnya dari tahun ke tahun itu kita selalu melakukan perbaikan dan evaluasi. Tentunya yang kita lakukan itu seperti pengerukan, kemudian penyedotan, kemudian juga evakuasi kepada masyarakat, penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat baik melalui digital maupun non-digital, dan juga kita senantiasa melakukan edukasi dan simulasi bagi seluruh warga masyarakat DKI Jakarta, baik di level yang paling kecil nih Mbak, seperti dari SD, SMP, SMA, hingga seluruh masyarakat umum. Kita akan lakukan sosialisasi dan simulasi secara terus-menerus seperti itu. Baik, jadi yang membedakan diantaranya adalah penyebab dan kemudian juga tingkat keekstriman dari banjir yang terjadi tahun ini. Lantas apa saja langkah yang sudah dilakukan BPBD untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir? Apakah sudah ada kunjungan begitu dari pihak BPBD ke sejumlah posko pengungsian yang ada di Jakarta atau seperti apa, Bu Anggi? Untuk posko pengungsian, BPBD senantiasa terus melakukan kunjungan dan update informasi, karena kita juga memiliki personil di seluruh kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Kita ada di 267 kelurahan. Tentunya kita juga ada posko-posko di masing-masing wilayah kota, dan juga untuk posko pengungsian tentunya akan selalu kita monitoring baik dari kecukupan logistik maupun peralatannya. Seperti itu. Baik, dari 267 total kelurahan, ada berapa posko pengungsian dan kemudian berapa juga jumlah dapur umum yang dipersiapkan untuk menanggulangi ketersediaan logistik untuk masyarakat yang terdampak di pengungsian? Baik, untuk posko pengungsian kita kurang lebih sudah sudah tersebar di beberapa kelurahan, seperti di Kelurahan Kampung Melayu, kemudian Kelurahan Bidara Cina, Cawang, Pejaten Timur, Cilandak, kemudian Lebak Bulus, Kembangan Selatan, dan masih terdapat banyak posko-posko pengungsian yang lainnya. Dan untuk dapur umum itu hampir seluruh posko pengungsian kita juga sudah berkolaborasi dengan Dinas Sosial. Itu kita selalu menyiapkan dapur umum juga untuk kebutuhan pengungsi maupun warga masyarakat yang terdampak. Baik, dari hasil kunjungan BPBD sendiri, apa saja kebutuhan-kebutuhan urgent begitu atau esensial yang dibutuhkan masyarakat di posko pengungsian, Bu Anggi? Baik, untuk kebanyakan masyarakat itu pastinya yang pertama itu kebutuhan dasar, Pak. Jadi pangan, sandang. Nah, kemudian juga banyak juga kebutuhan-kebutuhan seperti tadi seperti air mineral. Kemudian juga yang paling penting itu kebutuhan evakuasi barang-barang atau dokumen milik warga masyarakat itu sendiri. Dan juga untuk pengamanan dokumennya kita seperti apa, kita juga nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait dengan dokumen-dokumen penting dari mereka. Kemudian juga untuk penyediaan makanan dan minuman, pastinya kita juga selalu pantau ketersediaannya. Dan kemudian juga kebutuhan yang mendesak lainnya. Banyak juga pengungsi yang memiliki bayi, itu kan berarti dia memiliki kebutuhan atau case khusus seperti itu.
Baik, lalu ke depannya apa saja rencana yang akan dilakukan dari pihak BPBD sendiri untuk membantu mempercepat penanganan bencana banjir ini, baik untuk penurunan tinggi air maupun juga untuk masyarakat yang terdampak, Bu Anggi? Baik, untuk rencana ke depannya kita berangkat dari analisa BMKG bahwa prediksi curah hujan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 sampai dengan 5 Maret itu masuk di kategori curah hujan sedang hingga lebat. Nah, kemudian di tanggal 6 sampai dengan 9 Maret kita masuk pada potensi curah hujan ringan hingga sedang. Sehingga hal itu berpotensi pertumbuhan awan di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya itu bisa naik sampai dengan 70%. Nah, berdasarkan parameter cuaca, kemudian juga curah hujan dengan intensitas yang tinggi, itu masih sangat berpotensi di wilayah DKI Jakarta maupun sekitarnya. Oleh karena itu, kita juga perlu mempertimbangkan akan adanya operasi modifikasi cuaca kembali. Sebagaimana hal itu juga sudah kita lakukan di awal tahun dan juga kemarin yang baru-baru ini itu ada di tanggal 4 Maret itu dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pastinya kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang akan menekan resiko dari bencana tersebut. Baik, salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan intensitas curah hujan dari BPBD adalah modifikasi cuaca. Lalu Bu Anggi, kira-kira berapa banyak modifikasi cuaca yang harus dilakukan sehingga nantinya curah hujan ini bisa benar-benar turun begitu dan tidak terjadi lagi banjir, Bu Anggi? Baik, untuk pelaksanaannya akan dilakukan berapa banyak atau berapa kali, pastinya kita juga memperhatikan banyak sekali faktor, Mbak. Jadi mulai dari faktor ketersediaan awan hujannya, kemudian juga faktor cuaca-cuaca yang lain, yang itu dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca kita selalu berkoordinasi juga dengan BMKG. Jadi nanti ketika pada rapat, jadi sebelum pelaksanaan operasi modifikasi cuaca kita itu biasanya melakukan briefing gitu, Mbak. Nah, di saat waktu briefing kita kira-kira bisa melakukan operasi modifikasi cuaca di jam berapa, berapa kali itu baru ketahuannya nanti saat briefing di saat pelaksanaan gitu. Jadi kalau untuk sekarang yang bisa kita lakukan adalah ya berusaha untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, tentunya juga dengan dukungan oleh pemerintah pusat, BMKG maupun BNPB, seperti itu, Mbak. Baik, kalau melihat perakiraan cuaca begitu yang sudah dianalisis oleh pihak BMKG, kira-kira nanti apa yang dapat dilakukan dari pihak BPBD untuk mengantisipasi terjadinya banjir ataupun juga intensitas curah hujan yang tinggi ke depannya, Bu Anggi? Pastinya kalau BPBD itu selalu berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan pengerukan, pemantauan, dan juga menyiagakan pompa-pompa mobile. Nah, hal itu yang sangat masyarakat butuhkan atau perlukan, terutama apabila baru terjadi genangan aja kita udah langsung melakukan penyedotan seperti itu. Kita usahakan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menekan resiko bencana sehingga dampak dari bencana banjir ini tidak meluas ke masyarakat. Baik, salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah pompa-pompa mobile yang sudah disiapkan begitu dari pihak BPBD. Terakhir Bu Anggi, apa himbauan dari Anda mewakili BPBD untuk semakin meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk menghadapi bencana banjir ini, dan kemudian mungkin bisa diinformasikan juga terkait dengan call center di mana masyarakat bisa melakukan pengaduan begitu ke pihak BPBD. Silakan Bu Anggi.
Baik, jadi BPBD Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta itu memiliki layanan call center Jakarta Siaga 112 yang itu beroperasi 24 jam dan bebas pulsa. Jadi seluruh warga masyarakat di Provinsi DKI Jakarta bisa cukup dengan menekan tombol 112 maka akan terhubung ke petugas-petugas kami yang nantinya petugas kami akan melihat case-nya itu seperti apa, kemudian petugas kami langsung dispatch ke SKPD terkait untuk melakukan penanganan. Nah, untuk informasi atau peringatan dini juga kami sampaikan melalui website official BPBD maupun informasi baik informasi peringatan dini cuaca, kemudian tinggi muka air, kita selalu posting di website maupun media sosial baik X, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Nah, dari media sosial itu warga masyarakat juga bisa istilahnya DM ya Mbak. Kalau sekarang bisa langsung DM, kemudian kita langsung juga terhubung ke layanan Jakarta Siaga 112 itu. Jadi kita usahakan akan selalu berbuat yang terbaik untuk warga masyarakat yang melakukan aduan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Anggi atas informasinya dan tentunya kita berharap dengan adanya sinergitas dari BPBD dan juga instansi terkait bencana banjir ini dapat segera teratasi. Sekali lagi terima kasih Bu Anggi selaku pengelola data dan informasi kebencanaan BPBD DKI Jakarta. Salam sehat selalu, selamat pagi.